Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan juga berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terbaru mengenai dunia pasar modal setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap update terbaru dari kami, BestBiz ID. Dan langsung saja kita mulai dengan market outlook untuk perdagangan hari ini. Market outlook yang juga merupakan hari pertama perdagangan di bulan ini, bulan Mei, 3 Mei 2021. Dan kalau kita lihat memang market Indonesia sepertinya masih akan menunggu pengumuman dari data rilis GDP kuartal pertama yang akan dirilis tanggal 5 Mei. Jadi mungkin sampai tanggal 5 Mei IHSG akan berjalan perlahan atau berkonsolidasi di kisaran level psikologis 6.000. Kemudian kalau kita lihat berita-berita hari ini, maka berita-berita yang banyak diberitakan oleh beberapa media-media ataupun grup-grup saham adalah sektor konstruksi. Ya, jadi banyak sekali berita-berita soal konstruksi hari ini. Apakah hari ini sektor konstruksi yang akan bergerak? Kita belum tahu. Kemudian di samping itu masih ada berita-berita mengenai kekhawatiran meroketnya terus kasus di India ya, terutama yang sudah menembus 400.000 kasus harian COVID-19 di sana. Kemudian kalau kita lihat dari penutupan market Eropa dan market Amerika sendiri, ternyata market Amerika ditutup satu arah, berada di dalam zona merah, di mana saham-saham teknologi Nasdaq memimpin pelemahan 0,85% atau 119,9 poin ke 13.963. Sementara S&P 500 mengalami pelemahan 0,72% atau 30,3 poin ke 4.181. Sementara kalau kita lihat Dow Jones sendiri mengalami pelemahan paling kecil 0,54% atau 185,5 poin ke 33.875. Dan walaupun mengalami pelemahan, kalau kita lihat S&P 500 sendiri masih mengalami kenaikan selama 5% di bulan April. Kalau kita lihat IHSG sendiri sebetulnya berbanding terbalik, di mana di bulan April sebenarnya kalau kita lihat 1 April itu IHSG berada di 6.011 dan di tanggal 30 April IHSG berada di 5.995. Berarti dari pembukaan market April sampai ke sekarang IHSG mengalami penurunan. Nah, bagaimana dengan bulan Mei kali ini? Sedangkan penyebab penurunan di market Amerika sendiri adalah karena adanya penurunan profit dari Amazon yang menarik yang lain-lainnya untuk melakukan koreksi atau profit taking. Kemudian kalau kita lihat di market Eropa justru sedikit berbeda, di mana FTSE 100 Index London menjadi satu-satunya yang beda warna. Ya, ini berada di dalam zona hijau, mengalami penguatan tipis 0,12% atau 8,3 poin ke 6.970. Sementara GDXI dan CAC Prancis justru berada di dalam zona merah. CAC Prancis mengalami pelemahan paling dalam 0,53%
atau 33,1 poin ke 6.270. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt melemah 0,12% atau 18,3 poin ke 15.136. Kemudian kalau kita lihat dari US 10 years bond atau obligasi 10 tahun Amerika mengalami pelemahan 0,55% atau 0,09 poin ke 1,631. Pelemahan US 10 years bond ini seiring dengan pernyataan Menteri Janet Yellen di Amerika yang menyatakan bahwa inflasi akan terus dikontrol oleh pemerintahan Biden. Sedangkan kalau kita lihat dolar indeks pada hari ini berada dalam posisi 91,276 atau melemah 0,04 poin. Tentu melemahnya dolar indeks adalah sesuatu yang ditunggu oleh semua market yang berhubungan dengan dolar seperti market komoditi maupun pasar saham di emerging market. Kemudian kalau kita lihat dari TLKM NYSE atau saham PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau saham Telkom yang diperdagangkan di Amerika ini mengalami pelemahan cukup dalam 1,78% atau 0,4 poin ke 22,06. Atau kalau dirupiahkan harga Telkom di Amerika adalah 3.188. Jadi masih lebih murah daripada Telkom di Indonesia yang harganya 3.200. Kemudian kalau kita lihat EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau sejenis reksadana yang berisi kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di market Amerika, apa itu ETF, apa itu EIDO, dan apa saja saham-sahamnya, Anda bisa googling itu. Dan ternyata ini mengalami pelemahan yang cukup serius 0,23 poin atau 1,05% ke 21,64. Jadi pelemahan EIDO justru berada di atas atau lebih dalam dari pelemahan market Amerika sendiri. Kemudian kalau kita melihat bagaimana bursa komoditi, kita melihat bursa komoditi juga bergerak cukup mix, di mana oil atau WTI oil, Western Texas Industries Oil atau minyak mengalami penurunan 1,27 poin atau 1,96% ke 63,58. Sementara emas atau gold mengalami pelemahan 0,23% atau 4 poin ke 1767,70. Timah mengalami pelemahan 0,04% atau 10 poin ke 28.352,5. Sementara nikel mengalami kenaikan 1,78% atau 307,5 poin ke 17.585. Sementara batu bara Newcastle mengalami penguatan 1,22% atau 1,10 poin ke 91,6. Sementara untuk kontrak bulan Juni, batu bara Newcastle juga mengalami penguatan 0,75 poin atau 0,83% ke 90,75. Lalu batu bara Rotterdam juga mengalami penguatan untuk bulan Mei sebesar 1,25 poin atau 1,64% ke 77,45. Sedangkan untuk kontrak bulan Juni mengalami penguatan 1,5% atau 1,15 poin ke 77,7. Jadi kalau kita lihat dari emiten yang berada di sektor komoditi, hari ini tidak ada yang kenaikannya terlalu signifikan. Sebaliknya yang penurunannya paling dalam adalah CPO, kali ini mengalami penurunan 73 poin atau 1,85% ke 3.869, dan wood pulp tidak mengalami perubahan, tetap di 5.250. Dan kalau kita lihat hari ini di opening atau pembukaan dari market regional Asia, kita melihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang saat ini tutup tidak buka, jadi kita hanya bisa mengacu pada indeks Kospi Seoul atau Kospi Korea yang mengalami penurunan 5,04 poin atau 0,16% ke 3.142,82. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney justru berada di kebalikannya, berada di dalam zona hijau, mengalami kenaikan 22 poin atau 0,31%
ke 7.047,80. Lalu bagaimana dengan IHSG hari ini? Kami melihat IHSG hari ini akan cenderung berada di dalam tekanan oleh Eido, karena Eido berada di dalam zona merah yang cukup dalam 1%, tetapi akan dibantu oleh Dow Jones Index Future yang hari ini berada dalam zona hijau mengalami kenaikan 118 poin atau 0,35% ke 33.886, dengan kemungkinan saham-saham perbankan yang kemarin tertekan cukup dalam akan kembali memantul. Jadi kami memberikan prediksi bahwa IHSG akan 51% berada di dalam zona hijau sekaligus mematahkan 7 Senin berturut-turut yang sudah berada di dalam zona merah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Stay safe, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.